Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Kita akan melanjutkan dengan bab 6 sub C, perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amatilah gambar berikut ini. Coba ceritakan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Bisa ya? Oke. Beberapa saat Indonesia merdeka harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan sebagian perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabhai pada tanggal 25 Oktober 1945. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu yang setelah itu menuju ke Magelang. E. Pertempuran Medan Area. Pasukan Sekutu yang dibojongi oleh Pak Serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 19 Oktober 1945. F. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang pertama agar kota Bandung dikosongkan. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap kota Yogyakarta. I. Perang Gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ini gambaran bagaimana Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya meskipun dalam keadaan sakit. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain melalui perjuangan fisik, para pahlawan bangsa pun berjuang melalui jalur diplomasi. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. A. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, pada tanggal 10 sampai 15 November 1946, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia.
Perjanjian Renville. Adapun isi Perjanjian Renville itu diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante Res. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. C. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. A. Ancaman dari dalam negeri. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila. 4. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 5. Potensi konflik antar kelompok atau golongan. 6. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terbesar dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme dan komunisme. Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia. Ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas perlu diperhatikan. Semakin bebasnya berbagai produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Potensi ancaman lain adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Kita bisa melihat gambaran illegal logging dengan merusak hutan yang kita miliki yang tidak terkontrol. Ancaman terhadap sosial budaya. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain. Oleh karena itu, waspadalah dan pedulilah terhadap lingkungan kalian semua. Demikian anak-anak, materi pada kali ini. Selalu belajar, terus belajar, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti materi dari kami. Semoga kalian sukses, berjuang terus. Selamat untuk kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.